النبي وآل النبي بشر سورة الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما بعد. Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, terutama nikmat iman dan Islam, yang mana nikmat dan iman itu merupakan sebuah nikmat yang sangat mulia, merupakan nikmat yang paling agung, yang mana dengan sebab nikmat iman tersebut seorang manusia akan selamat di dunia dan di akhirat. Semoga keimanan yang ada pada diri kita dijaga Allah Subhanahu wa taala sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Qala al-muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Al-awqat allati tahrumu fiha as-salat, ay hadhihi al-awqat allati tahrumu fiha as-salat. Dimasuk pembahasan baru, pembahasan tentang waktu-waktu yang mana diharamkan sholat di dalam waktu tersebut. Sebagian dari kita kan asing sudah dalam waktu ini, kayak habis subuh, habis asar, atau waktu istiwa. Waktu istiwa itu orang tepat matahari, ketika matahari matahari tepat berada di tengah langit. Kita ada asing sebenarnya dengan hal-hal ini. Waktu-waktu yang diharamkan di dalam sholat. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama yu'abbiru bil awqatil lati tuqrahu fiha as-salat. Sebagian ulama memberikan ibarat atau memberikan ungkapan sebenarnya bukan waktu yang diharamkan, tapi waktu yang dimakruhkan. Ai tuqrahu karahatat tahrimin. Dimakruhkan tapi karohah tahrim. Jadi sedikit menyinggung masalah hukum. Kita tahu seberataan, semuanya kita tahu bahwasanya hukum ada yang namanya wajib. Wajib kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sholat wajib, contohnya sholat 5 waktu. Ada yang namanya sunnah, sunnah secara umum gitu. Sunnah kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ada yang namanya haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Ada yang namanya makruh. Makruh kalau ditinggalkan maka berpahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Kalimat dari sunnah. Ada yang namanya mubah. Nah, sebenarnya kata ulama makruh itu dibagi dua lagi.
Makruh dibagi dua, ada yang namanya makruh tanzih, ada namanya makruh tanzih satu, ada namanya makruh tahrim. Apa bedanya makruh tanzih sama makruh tahrim? Kalau makruh tanzih, kayak kita makan bawang kali ini, terutama ketika anak perkumpulan sembahyangan, sembahyangan makan bawang atau makan sesuatu yang menyengat, yang bisa mengganggu orang. Atau misalkan yang makruh lagi makruh selain itu kayak orang apa namanya, ya pokoknya mengkonsumsi sesuatu yang bisa mengganggu orang lain, makan bawang. Bahkan kata ulama, sebagai ulama menyebutkan merokok itu termasuk hukumnya makruh. Tetapi yang makruh kalau kita merokok ini, kalau ulama ada merokok kan haram di sini. Itu ulama masalah rokok ada dua, ada makruh ada haram. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan ubah juga sudah makruh atau haram. Jadi makruh ini dibagi dua, ada yang namanya makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tahrim ini sudah hampir ke haram. Artinya kalau dikerjakan makruh tahrim ini berdosa. Apa contohnya? Contohnya sholat yang dikerjakan habis sholat subuh atau habis sholat asar. Sholat yang dikerjakan habis sholat subuh atau sholat asar itu maksudnya makruh tahrim ngarannya. Lalu kalau memang makruh itu menuntut dosa, apa bedanya lagi dengan haram? Kan sama-sama berdosa. Bedanya kalau haram itu dalilnya qat'i. Kalau haram itu dalilnya dalil yang pasti, ada menerima takwil, ada menerima ada perubahan. Contohnya apa? Jangan berjudi, jangan minum khamar, itu kan dalilnya pasti. Artinya kalau diganggu-gugat itu dalil, ada menerima takwil. Tapi kalau makruh apa? Kalau makruh tahrim itu dalilnya masih ada kemungkinan di takwil. Jadi intinya makruh ada dua nih. Jadi kalau apa caranya? Tidak semua makruh itu artinya boleh dikerjakan, ada berdosa. Karena ada sebagian kata ulama ini makruh, tapi makruhnya makruh tahrim, hampir sampai ke haram. Jadi sholat-sholat yang dikerjakan di waktu-waktu yang akan beliau sebutkan ini hukumnya hampir haram. Artinya kalau dikerjakan itu berdosa karena sudah makruh tahrim. Kemudian al-awqatul lati tahrumu fiha as-salatu khamsatun. Waktu-waktu yang diharamkan atau waktu-waktu yang haram di dalam waktu tersebut apa yang diharamkan salat khamsatun ada lima waktu. Salatun muta'alliqatun bizamani, 3 waktu berkaitan dengan zaman. Artinya 3 dari 5 ini berkaitan dengan zaman, dengan waktu. Wa ithnani muta'alliqani bil fi'li, dan 2 dari 5 ini berkaitan atau berhubungan dengan pekerjaan. Ini dijelaskan sini secara detail. Al-awqatus salatatu al-ula al-muta'alliqatu bizamani. Jadi waktu-waktu yang 3 pertama, kan tadi waktu yang diharamkan sholat di dalamnya ada 5. Tapi tidak semua sholat nih. Karena dijelaskan, sholat apa aja yang haram. Ada 5 waktu. Nah, 3 waktu pertama ini berkaitan dengan apa? Dengan masa, dengan zaman, dengan waktunya langsung, tidak berkaitan dengan pekerjaan. Nanti ada 2 waktu yang kaitannya dengan pekerjaan. Disebutkan lebih rincinya. Pertama min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadru rumhin fi ra'il 'ainil mujarradah. Yang pertama adalah dari terbitnya matahari sampai terangkat matahari tersebut seukuran tombak atau seukuran galah. Berulang terus seukuran galah. Fi ra'il 'ainil mujarradah, dalam pandangan mata telanjang. Seukuran galah. Kalau kita galah dalam kotak ini, undang. Jadi dalam pandangan mata telanjang, matahari ini terbit misalkan kalau dilihat di gunung atau di pantai, itu seukuran tombak, seukuran galah, seukuran tongkat. Berapa ukurannya? Gampangnya jelasinin di sini, yaitu mayusawi 16 daqiqatan. Mayusawi 16 daqiqatan. Yaitu jelasinin sesuatu yang menyamai 16 menit. Artinya semenjak matahari terbit
sampai 16 menit itu pada boleh dilakukan sholat. 16 menit dari matahari terbit. Kita kan biasanya ada jam, ada tulisan waktunya isyraq atau syuruk. Syuruk, misalnya syuruk. Syuruk itu artinya terbit matahari. Syuruk kalau ada jam atau apa namanya penentu sholat itu ada tulisan syuruk. Nah, dari terbit matahari tersebut sampai 16 menit selanjutnya ada boleh sholat. Ada boleh sholat. Tapi sholat apa dulu nanti dijelaskan oleh beliau. 16 menit. Misalkan kita matahari terbit biasanya di apa? Sekarang jam berapa? 5 berapa? Anggap setengah 6. Anggap setengah 6 matahari terbit. Ya. Ketika setengah 6 sampai jam 5.46 16 menit itu kalau boleh sholat. Waktu yang diharapkan sholat. Kenapa alasannya? Karena yang pertama memang ada hadisnya yang menyatakan bahwasanya tidak ada sholat setelah sholat subuh atau sampai terbit matahari, kemudian sampai dari terbit matahari sampai terangkat sekedar galah. Kemudian setelah sholat asar memang ada hadisnya. Kemudian hikmah yang lainnya kata ulama, ada salah satu ulama Habib Ahmad Asyadiri, pengarang Syarah Yaqutul Nafis. Beliau kenapa tidak boleh sholat dalam hikmah di antara tidak boleh sholat dalam waktu tersebut? Karena kata beliau itu sama dengan majusi. Kalau majusi yang orang ini lain majusi ini kaum menyembah matahari, menyembah api, menyembah matahari. Ujar sedikit, biasanya para penyembah matahari atau penyembah api itu kapan buat melakukan ritual? Ketika matahari terbit sama matahari terbenam. Bahkan ujar sini dulu aku pergi ke Syarqil Aqsa. Syarqil Aqsa itu apa ya? Asia paling timur. Negara terbit matahari, negara apa itu? Jepang ya. Apa negara terbit matahari? Pokoknya beliau pergi ke negara paling timur di Asia. Di sana beliau melihat setiap kali subuh setiap kali matahari terbit sama setiap kali matahari tenggelam, sudah hampir tenggelam, orang-orang di sana yang menyembah matahari itu ruku pada matahari. Kalau memang kandidat matahari misalkan seharian seharian misalkan ada apa-apa, hanya menyalakan api. Karena ada api untuk menghadap api. Kayak orang ruku menghadap api. Jadi itu hikmahnya supaya berbeda dengan mereka dengan hikmah. Jadi waktu yang pertama yang tidak boleh seseorang sholat di dalamnya adalah ketika matahari terbit sampai kapan? Sampai 16 menit setelahnya. Anggap matahari terbit jam 5.30, berarti sampai 5.46 kan boleh sholat. Tapi sholat apa? Sholat apa dulu? Jangan pergi sembahyang pada sholat belum subuh, belum subuh. Kalau belum bisa sembahyang bisa ini. Ada sholat belum subuh. Kemudian di anna rumha, karena yang namanya galah itu sini menjelaskan galah di satu tongkat itu arba'a derajat, ada 4 derajat di sini. 1 derajat itu 4 menit penjelasan waktu tadi. Artinya dia sini satu ukuran ketika kita melihat matahari di tempat terbit matahari, anggap kayak pantai atau gunung, biasanya ukuran tongkat itu berapa menit? 16 menit di sini. Ukuran tongkat penglihatan mata biasa. Kemudian yang kedua yang tidak diperbolehkan sholat di dalamnya adalah minas tiwa isyamsi, dari tepatnya matahari di tengah dari waktu istiwa, gampangnya dari waktu istiwa, hatta tazula sampai matahari itu tergelincir, wa muddatuhu qasiratun jiddan, dan waktunya pendek sekali, fayahrumu iqa'us sholati fiha, maka haram melaksanakan sholat di dalamnya. Kapan itu? Ketika pas matahari ada di tengah. Biasanya sebelum zuhur mungkin seukuran cuma berapa menit, 2 menit, 3 menit tadi sebelum zuhur. Pas matahari di tengah gitu. Itu ada juga. Kan matahari ini ibaratnya kan dari barat, dari timur ke barat. Pas ketika tepat di tengah bumi itu ada boleh. Sampai kapan? Paling 2 menit atau 3 menit kan melincir ke barat baru masuk zuhur. Dan tempat di tengah tidak boleh. Kemudian anak membuktikan gampang. Cari tongkat kalau di padang luas, padang luas atau di tanah terbuka. Cara membuktikan kalau matahari itu tempat berada di tengah langit yang tempat atau di tengah di atas bumi, bagaimana caranya? Dia ke tanah luas atau tanah lapang,
tombaknya tombak ditajamkan, tancapkan tombak. Kalau bayangannya bayangan itu pas di tombak, berarti matahari itu pas di atas. Tapi kalau sudah gelincir sedikit ke barat, maka ada bayangan sedikit yang di sini. Jadi ketika tepat matahari berada di atas bumi, artinya tepat ketika tengah hari bumi menuju tengah hari, itu pada boleh sembahyang sampai kapan? Sampai paling 2 menit atau 2 menit masuk zuhur. Kemudian wal istiwa, sedangkan istiwa, kita sering mendengar istilah istiwa. Kadang di jam ada tulisan istiwa, di pada waktu ada istiwa. Apa itu istiwa? Istiwa itu adalah antakuna syamsu fi wasatis sama. Lalu matahari lagi berada di tepat di tengah langit. Ya, tadi cara membuktikannya dia cari tombak atau tongkat harus ya, dia tancapkan ke tanah. Kalau matahari berada tepat di atas langit, pas maka kan ada bayangannya tombak kan tempat tadi. Tapi kalau sudah digelincir ke barat sedikit, ada kena bayangan sedikit. Kemudian wazawal, sedangkan zawal itu gelincir matahari, mailu syamsi min wasatis sama. Condongnya matahari dari pertengahan langit, dari tengah langit. Jadi kita agak ke barat sedikit. Itu masuk zuhur. Jadi pas matahari berada tepat di atas langit, artinya pas lurus arahnya tuh, maka kalau boleh sembahyang. Yang kedua, yang pertama tadi dari terbitnya matahari sampai 16 menit kemudian yang kedua dari matahari berada tepat di atas langit sampai yang gelincir sedikit 2 menit 3 menit. Kemudian yang ketiga adalah minal isfirari hatta taghuba, dari menguningnya langit kan menguning, sudah pak sore itu menguning sudah. Dari menguningnya langit hatta taghuba, sampai matahari tenggelam. Ai idastarratis syamsu, apabila matahari sudah menguning, fawqa nahwi ru'usil jibalil 'aliyah, di atas gunung yang tinggi. Artinya kadang itu sudah melihat langit kuning sudah. Kayak jam sejak 45 kan kuning sudah. Itu diharamkan sholat. Tapi sholat apa dulu diharamkan? Ini kan jelas dari sini. Jadi kalau sudah menguning kan boleh sembahyang sampai kapan? Sampai betul-betul tenggelam matahari. Itu berkaitan dengan waktu. Yang tiga tadi berkaitan dengan waktu. Al-waqtanil akharani, sedangkan 2 waktu yang lain, al-muta'alliqani bil fi'li, yang berkaitan dengan pekerjaan adalah yang pertama ba'da fi'li salat as-subhi, setelah mengerjakan salat subuh, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbitnya matahari. Jadi beda dari jadi yang pertama tadi kita membahas dari terbitnya matahari sampai 16 menit kemudian, itu kada boleh sholat. Ada boleh sholat sekalipun sudah bersubuh atau belum bersubuh. Sudah. Apa katanya? Ini berkaitan dengan waktu. Nah, berbeda karena dengan apa? Dengan yang berkaitan dengan perbuatan. Ada yang berkaitan dengan perbuatan, yaitu setelah mengerjakan sholat subuh. Contoh gampangnya seperti ini. Ulun sudah bersubuh misalkan jam 4:30 sudah bersubuh. 4:30 belum, kalau sudah bersubuh. Itu belum terbit matahari kali ini. Oh, berarti ulun boleh sembahyang? Kan boleh, karena sudah berkaitan dengan perbuatan. Artinya setelah mengerjakan sholat subuh tidak boleh lagi sholat. Tidak boleh sholat. Berarti kalau dari mengerjakan sholat subuh, anggap sholat subuh 4:30, itu kalau boleh sholat sampai kapan? Sampai 16 menit setelah terbit matahari. Jadi setelah mengerjakan sholat subuh, ada boleh belum sembahyang. Sekalipun waktu masih belum jam 5, masih belum terbit matahari, tetap kalau boleh. Dia berkaitan dengan pekerjaan. Apa pekerjaannya? Sholat subuh tadi. Jadi setelah sholat subuh, kalau boleh sholat sekalipun belum terbit matahari. Nah, karena pas terbit matahari kalau boleh sholat sampai kapan? Sampai 16 menit kemudian. Kemudian yang kedua adalah ba'da fi'li sholatil asri, setelah melakukan atau melaksanakan sholat asar, hatta taghuba syamsu, sampai tenggelamnya matahari. Nah, ulun sembahyang asar anggap jam 3. Jam 3 sudah sembahyang asar. Kan masih belum menguning langit itu masih belum menguning. Kita tahu tadi bahwasanya waktu yang diharapkan sholat adalah ketika menguningnya langit sampai tenggelam. Kan jam 3 sampai 4 belum menguning lagi langit. Oh, belum anak sembahyang sunat sunat aja ada boleh tetap.
Jadi yang dua ini berkaitan dengan perbuatan sholat asar atau perbuatan sholat zuhur. Kalau yang tiga pertama itu mutlak secara waktu. Jadi yang pertama tadi tidak boleh sholat dari terbitnya matahari sampai 16 menit kemudian, itu tidak boleh. Kemudian pas matahari ada tepat di atas langit, tidak boleh. Kemudian ketika matahari menguning, ketika langit sudah menguning, ketika matahari sudah menguning sampai tenggelam, itu tidak boleh. Ini berkaitan dengan waktu. Nah, yang dua sisanya berkaitan dengan perbuatan. Contoh sholat subuh. Sholat subuh sudah kita tadi jam 4:30 sudah sholat subuh. Langit masih gelap, belum terbit matahari. Bolehlah sholat, misalkan sholat hajat bantu atau sholat istikharah, ada boleh juga, sekalipun belum memasuki 3 waktu yang disebutkan sebelumnya. Atau setelah sholat asar, ada boleh juga setelah sholat asar sembahyang misalnya kayak sholat hajat, sholat istikharah, ada boleh juga tetap. Mengapa? Karena diharapkan setelah sholat asar mengerjakan sholat, tapi sholat yang tertentu. Sekalipun asar tersebut dijamak di waktu zuhur. Contoh ulun perjalanan dari Palangkaraya ke Banjar, pulang jam 10. Di Pulang Pisau jam 11:30 atau jam 12 sudah masuk zuhur. Lalu ulun sholat zuhur, jamak takdim, asarnya ditarik dari waktu zuhur. Jamak takdim. Jadi sholat zuhur langsung gak asar, waktu zuhur jamak takdim. Nah, kan masih waktu zuhur. Setelah udah melaksanakan sholat asar jamak takdim, ada boleh lagi mengerjakan sholat sunnah. Karena diharapkan setelah sholat asar melaksanakan sholat sunnah. Jadi sekalipun asar tadi dikerjakan di waktu zuhur, kita jamak takdim, pulang ke Banjar, atau pulang ke mana, pulang ke Sampit, sampai di mana, sampai di tempat istirahat, misalnya pada makan sudah masuk zuhur, sholat asarnya ditarik di waktu zuhur, jamak takdim. Bolehlah habis sembahyang asar itu misalkan ada undangan sembahyang hajat, ada boleh. Kan masih waktu zuhur, sekalipun masih waktu zuhur, karena sudah mengerjakan sholat asar. Tapi tidak semua sholat yang diharamkan. Di sini dijelaskan oleh Sidin. As-sholatu allati tahrumu fi hadhihi al-awqatil khamsati naw'ani. Sholat yang diharamkan di 5 waktu ini ada 2 macam. Jadi sholat yang diharamkan di 5 waktu ini ada 2 macam. Ada semua sholat. Jadi kita tahu sholat itu ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat fardu jelas boleh. Nah, sholat sunnah itu dibagi 3. Ada yang namanya sholat sunnah mutlak atau nafilah mutlak, atau gampangnya sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang ada dan niat embelnya apa? Niatnya apa? Usolli sunnatan rakaataini, Allahu Akbar. Makanya kayak para tabi'in, para ulama-ulama dahulu, kenapa kayak Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu sembahyang malam itu 500 rakaat. Sembahyang apa itu? Sembahyang sholat sunnah mutlak. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, seorang waliullah perempuan, Sidin sembahyang, Sidin amalan Sidin diantaranya sholat 500 rakaat setiap malam. Sholat apa aja tidak? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnatan rakaatain. Ada sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa? Mutlak. Niatnya cuma ibadah. Ada embel-embel hajat, ada embel-embel taubat, ada embel-embel lain. Itu yang pertama, sholat sunnah mutlak. Pembagian yang kedua ada namanya sholat sunnah datu sababin mutaqaddim. Artinya sholat sunnah yang mengisi sebab terdahulu. Ada penyebab sholat sunnah tersebut. Dan sholat penyebabnya itu ada sebelum sholat dilakukan. Contohnya apa? Masuk masjid. Sebelum masuk masjid lalu sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Kira-kira sholatnya lawan penyebab sholatnya duluan mana? Duluan sebabnya. Kenapa ulun sholat sunnah tahiyatul masjid? Karena ulun masuk masjid. Berarti penyebabnya apa? Masuk masjid. Yang mana masuk masjid itu lebih dulu ada sebelum ada sholat. Contohnya lagi sholat apa? Di sini disebutkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Selain itu sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu ini apa katanya? Selesai kita berwudu kan kita disunahkan sholat. Amalan yang Sayyidina Bilal bin Rabah. Amalan Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, wahai Bilal, aku sungguh mendengar apa? Bunyi terompah, bunyi kelopak batis. Kelopak Sayyidina Bilal. Tak di surga Rasulullah mendengar. Apa yang kau lakukan Bilal? Dijawab oleh Sayyidina Bilal, tidak lakukan apa-apa wahai Rasulullah.
Selain apa? Selain setiap kali aku berwudu maka aku pasti sholat 2 rakaat. Sholat sunnah wudu. Niatnya apa? Usolli sunnatal wudu'i lillahi ta'ala. 2 rakaat. Persis kayak sembahyang tadi ke masjid. Jadi misalkan dia di rumah nih, di rumah lalu berwudu dia, berwudu, habis dia berwudu, ini misalkan berwudunya ini pas sore, matahari ini apa? Langit lagi menguning, langit lagi menguning. Artinya hampir maghrib sudah tak, belum maghrib boleh ada sembahyang sholat sunnah wudu boleh, karena sebabnya lebih dulu ada. Apa sebabnya? Yaitu wudu. Dia masuk masjid pas tengah hari, pas matahari lagi ada di tengah, ya masuk masjid boleh nggak sembahyang sholat tahiyatul masjid? Boleh. Karena apa? Karena ini termasuk sholat sunnah yang apa? Yang ada sebabnya dulu. Jadi sholat sunnah mutlak itu pada boleh dikerjakan di 5 waktu ini. Sholat sunnah yang ada sebabnya berdahulu, kebalikannya boleh. Lalu ada lagi sebetulnya sholat sunnah yang sebabnya itu kedudi. Yang sebabnya itu apa? Penyebab sholatnya itu adanya belakangan setelah sholat. Contohnya apa? Sholat hajat. Orang kira-kira kalau sholat hajat, hajatnya terkabul apa belum? Belum. Artinya hajatnya itu terkabulnya kapan? Setelah sholat dan setelah minta sama Allah Ta'ala. Berarti sholat sunnah hajat termasuk sholat-sholat sunnah yang sebabnya itu kapan? Adanya setelah pengerjaan sholat. Nah, sholat yang seperti ini tidak boleh dikerjakan di 5 waktu tadi. Jadi gampangnya kan, sholat sunnah ada 3. Sholat sunnah ada 3. Ada namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlaknya nak biar 1000 rakaat, 2000 rakaat, 500 rakaat, 13 rakaat, 12 rakaat terserah. Bebas, boleh tentukan. Ada yang namanya sholat sunnah yang penyebabnya lebih dulu ada. Contohnya sholat tahiyatul masjid. Ada sholat sunnah yang penyebabnya itu datangnya setelah sholat. Contohnya sholat hajat. Orang hendak apa? Orang sembahyang hajat kan hajatnya belum terkabul biasanya. Di antara 3 sholat ini, nah sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah yang penyebabnya ada setelah sholat itu tidak boleh dilakukan di 5 waktu yang diharamkan. Kapan? Ketika matahari terbit sampai 16 menit. Kemudian ketika matahari tepat di atas langit, kemudian ketika langit menguning sampai tenggelam, setelah sholat subuh, sekalipun waktunya malam waktunya masih gelap, langit masih gelap, dan setelah sholat asar, sekalipun sholat asarnya ditarik ke waktu zuhur berjamaah. Adapun sholat yang yang tadi, yang satu tadi yang boleh saja sholat yang sebabnya duluan ada itu boleh dilakukan di waktu. Tadi contohnya ini, masuk masjid pas orang belum maghrib, kali ini berdahulu masuk masjid, langit masih menguning, maghrib belum. Harusnya kalau sholat hajat tidak boleh, tapi kalau sholat sunnah tahiyatul masjid boleh. Kenapa? Karena penyebab sholat sunnah tahiyatul masjid tadi masuk masjid lebih dulu ada sebelum sholat. Dipahami ada di kasih. Kemudian, nah itu masalah sunnah. Kalau sholat wajib kan ada halangan. Kemudian, wa yustasna min hadza tahrim makanan wa zamanan. Dan dikecualikan dari pengharaman ini, artinya 5 waktu tadi diharamkan tadi. Nah, dikecualikan apa? Yang pertama secara tempat adalah haram Makkah, yaitu berada di tanah haram. Tanah haram. Ai al-masjidu wa ghairuhu min hududil haram. Masjid dan yang lainnya dari batasan tanah haram. As-shalatu fihi fi ayyi waqtin. Pada juzu shalatu fihi fi ayyi waqtin, maka boleh sholat di dalamnya di waktu apapun. Jadi misalkan buat dia pas umrah atau pas haji, lalu dia masuk ke dalam Masjidil Haram pas matahari tepat di atas langit, atau dia masuk ke Masjidil Haram pas sebelum maghrib, tepat sebelum maghrib, boleh ada kira-kira yang sembahyang tetap boleh. Kecualikan ketika berada di dalam Masjidil Haram. Kalau ada di dalam Masjidil Haram yang apa? Di hotel. Misalkan di hotel. Tapi kan hotel itu masih berdekatan dengan apa? Masjidil Haram. Dalam batasan tanah haram. Batasan tanah haram itu batasannya ini. Nah, batasan tanah haram itu berapa belas kilo atau berapa kilo? Boleh tetap. Dalam 5 waktu ini boleh. Kalau dikecualikan kalau berada di tanah haram. Dan dikecualikan juga di hari Jumat.
ulun bisa di hari Jumat. Nah, untuk di hari Jumat, sekalipun kita mengerjakan sholat sunnah yang penyebabnya terlambat dari pengerjaan sholatnya, kayak sholat hajat, sekalipun mengerjakannya pas matahari tepat di hari Senin, kecuali hari Jumat dengan ketika berada di Mekah, itu kecuali. Selain itu, sholat-sholat yang penyebabnya terjadi setelah sholatnya, kayak sholat hajat, sholat istikharah salah satunya. Sholat istikharah, orang kapan minta doa istikharahnya? Setelah sholat ini. Berarti penyebabnya kapan? Duluan sholat atau duluan penyebabnya? Duluan sholatnya. Sholat istikharah kan boleh dilakukan dalam 5 waktu. Di sini ulama menyebutkan yang sholat yang pada boleh tadi adalah sholat istikharah, sholat keluar dari rumah, sholat sunnah ihram, sholat sunnah safar, sholat sunnah untuk berjihad, sholat sunnah hajat. Itu pada boleh dilaksanakan di 5 waktu. Jadi misalkan anak perjalanan jauh, kan sholat yang disunahkan kita menghadap perjalanan jauh itu sholat sunnah di rumah. Apa niatnya? Sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar. Sahajat itu sholat sunnah safar. Jadi sembahyang. Tapi kalau waktunya bertepatan dengan 5 waktu yang tadi kan boleh. Itu sholat sunnah. Wala yahrumu qadru sholati fi hadhihi al-awqatil khamsati, dan tidak diharamkan mengqadha sholat di 5 waktu ini. Nah, kalau qadha sembahyang di 5 waktu ini kan Bapak, dia hendak mengqadha sholat asar, hendak mengqadha sembahyang asar, tapi setelah sholat asar boleh aja. Misalkan kan ada orang misalkan pernah meninggalkan sembahyang semingguan, tidak pernah sembahyang misalkan, yang garing atau apa, sembahyang semingguan. Nah, berarti 5 kali 7, kalau 5 kali 7 35 sholat. Kalau dibayar tunai 35 kali sembahyang, dibayar tunai langsung 35 kali apa? 35 kali sembahyang, cara gampangnya setiap kali sholat setelah sholat fardu qadha, habis maghrib mengqadha maghrib, habis isya mengqadha isya, habis zuhur mengqadha zuhur, habis asar mengqadha asar. Nah, kada boleh jero sembahyang sama sholat asar. Kada boleh tadi sembahyang sholat sembahyang sunnah yang sebabnya lebih yang sholatnya itu terlebih, penyebabnya terlebih, atau penyebabnya itu duluan sholatnya daripada penyebabnya. Kalau mengqadha ada masalah. Dia pernah meninggalkan sholat subuh misalkan, atau ada orang lain pernah meninggalkan sembahyang subuh, lalu dia hendak mengqadha apa? Sholat subuh, habis sholat subuh di masjid, karena enggak subuh itu mengqadha sembahyang subuh kan Bapak? Di rumah kan, di masjid kan terserah. Misalkan 2 tahun kan sembahyang subuh, boleh dia subuh misalkan 2 tahun kan sembahyang subuh ya, maka mengqadha. Kalau di caranya kayak apa? Caranya ini setiap habis sholat subuh, misalkan sholat subuh mengqadha, boleh lah, boleh. Kalau mengqadha boleh. Kemudian wakadzalika nafilatu dzatu sababil mutaqaddim. Begitu pula selain qadha yang diperbolehkan untuk dilaksanakan di 5 waktu yang diharamkan ini adalah sholat-sholat sunnah yang penyebabnya ada terlebih dahulu, seperti sholat sunnah wudu. Kita kan dituntut kita kan dianjurkan sholat sunnah wudu kapan? Selesai kita berwudu, artinya wudunya duluan ada baru sholat itu boleh. Seperti lagi sholat sunnah tahiyatul masjid boleh juga. Kita masuk masjid pas kapan? Pas habis subuh masuk masjid, atau pas terbit matahari kita masuk masjid, boleh nggak tahiyatul masjid? Boleh. Kemudian awil muqarin wa sholatul khusufi wal khusuf, atau sholat yang penyebabnya itu berbarengan. Ada sholat sunnah yang mana penyebab sholat sunnah ini beribadah atau berbarengan dengan sholat sunnahnya. Sholat apa? Sholat gerhana. Sholat gerhana itu kapan disunahkan? Ketika gerhananya masih ada. Kalau gerhananya sudah hilang, ada sunnah lagi. Nah, misalkan dari jam 11 siang gerhana matahari sampai ternyata sampai matahari itu tepat di atas di atas langit, boleh nanti kita kira-kira sholat gerhana di waktu yang diharamkan tadi, boleh kita. Misalkan lagi terjadi gerhana matahari setelah sholat asar. Kalau sholat sunnah biasa yang penyebabnya tadi adalah lebih belakangan.
Nggak terlebih kalau kita ada paham terlebih gitu. Jadi kalau sholat sunnah yang penyebabnya belakangan, ada boleh dilakukan setelah sholat asar. Tapi kalau penyebabnya itu barokan, contohnya kayak sholat sunnah kusuf terbit gerhana, sholat muncul gerhana pas waktu asar, habis asar itu gerhana matahari, boleh sholat gerhana, boleh, karena penyebabnya berbarengan dengan sholatnya. Illa idza qasada iqa'a sholati fil waqtil muharram matahari. Kecuali kalau dia bermaksud melakukan sholat di waktu yang diharamkan, maka adalah haram. Contoh misalkan, jadi sholat mengqadha sembahyang lawan mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah wudu itu boleh sekalipun setelah sholat asar boleh. Tapi dengan catatan satu, catatannya niat kita bukan melaksanakan sholat sengaja menaruh sholat di waktu yang diharamkan. Tapi beda ceritanya kalau belum sengaja mesti habis asar. Misalkan belum sudah sholat asar di mana? Di rumah. Sudah sholat asar di rumah. Lalu habis sholat asar belum ke masjid. Niat belum apa? Aku ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid di waktu yang diharamkan. Sengaja seperti itu akan jelaskan. Tapi kalau ada sengaja, misalkan pas ke masjid ada kepentingan, misalkan ke masjid begitu, masjid masuk masjid, maka ada apa-apa sekalian dan kita tuh sekalian. Tapi kalau lihat memang sengaja, aku mesti pondok sembahyang subuh misalkan, ulun ini mesti niat ulun misalkan sengaja masuk masjid pas waktu subuh, pas waktu terbit matahari, lalu ulun sholat tahiyatul masjid, niatnya apa? Supaya mengerjakan sholat di waktu yang diharamkan tadi itu juga sudah boleh. Karena dari awal ingin main-main ya. Jadi intinya ini yang paling sering kita laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, mungkin itu boleh dikerjakan di waktu yang diharamkan tadi. Termasuk mengqadha sholat, boleh nggak mengqadha sholat habis sholat subuh? Boleh. Mengqadha sholat habis sholat asar? Boleh bertobat. Kemudian hukum sholati waktu khutbah Jum'ati, hukum sembahyang ketika khutbah Jumat. Idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar, hukum senang dari masalah al-mimbar. Karena jadi bilang, idza sa'ida al-khatibu fil mimbar, apabila khatib naik ke atas mimbar, harumatis sholatu bil ijma', maka haram sholat secara ijma'. Ijma' ulama haram sholat. Khatib sudah di atas mimbar, maka ada tidak sembahyang. Belum titik masih koma masih. Ayam kanat sembahyang apapun itu. Walau kanat qada'an 'alal fawr, sekalipun salat qada yang diwajibkan untuk dilaksanakan secepatnya. Salat qada itu ada dua macam ini. Ada qada itu yang wajib dibayar secepatnya. Jadi ada qada itu yang wajib dibayar tapi kadang-kadang secepatnya. Qada yang wajib dibayar secepatnya adalah apabila seseorang meninggalkan sholat tanpa ada alasan sama sekali tidak. Lain aku misalkan teguring yang minggu semalam disebutkan penyebab orang boleh mundur sholat karena teguring lalu ketika sembahyang zuhur masuk asar sudah. Nah, itu kan ada diputus secepatnya. Tapi kalau misalkan orang sengaja meninggalkan sembahyang zuhur padahal tidak ada halangan apa-apa, maka setiap waktu itu dituntut oleh Allah Taala untuk bayar. Jadi apabila khatib ada sudah di atas mimbar, maka haram sembahyang apapun itu, sekalipun sembahyang qadha, kecuali yang sidin illa sunnatul tahiyatul masjid, kecuali sembahyang sunnah tahiyatul masjid. Wa yajibu taqdimuha, tapi wajib meringankannya, diolah ringkas mungkin. Wa alla yazida fiha an rakaatayn, dan tidak lebih dari 2 rakaat. Jadi misalkan ulun lambat, khatib sudah di atas mimbar, ulun hanya masuk masjid, maka ulun boleh sembahyang tahiyatul masjid, tapi cuma 2 rakaat dan diolah seringkas mungkin. Biasanya kita tasbih 3 kali, ini tasbih sekalinya tanpa surah, diolah seringkas mungkin. Jadi takbir Allahu Akbar langsung Fatihah, jangan pakai kita langsung Fatihah, habis Fatihah langsung rukuk, baca tasbih sekali langsung sampai Allahu liman hamidah,
sekali-sekali ya bikin seringkas mungkin. Artinya kalau khotib sudah khotib sudah berada di atas mimbar, kami sudah mulai orang hanya masuk masjid, boleh lagi sudah kayak masjid boleh, tapi diolah seringkas mungkin. Tapi tingkat dua ini jangan makin sudah naik baru lambat harus kosong anjing sini bingung makin rasa makin disembah banyak sujud yang dapat hati. Nah, adapun masalah sembahyang apa? Jenazah. Nah, jenazah akan kita bisa asar. Nah, semalam asar. Mana afdolnya sembahyang jenazah itu? Bolehlah, pertama itu permasalahannya bolehlah sholat jenazah habis sholat asar. Boleh. Kenapa? Karena penyebabnya dua ada. Apa penyebabnya? Ada jenazahnya. Kalau orang sembahyang jenazah tanpa ada jenazahnya, kalau ada setelah ada jenazahnya. Berarti sembahyang jenazah boleh dilaksanakan setelah asar. Apalagi sholat jenazah kan fardu kifayah. Boleh setelah asar. Lalu mana afdolnya sembahyang jenazah ini setelah asar atau sebelum asar? Kompromis tapi meninjaunya siang. Misalkan bila ini sebagian ulama di tarim yang berubah kepada jenis afdolnya sembahyang jenazah itu sebelum sholat asar. Akan tetapi pendapat buat sidin ini dibalas oleh buat ulama lain, diberikan apa? Diberikan tanggapan oleh ulama lain. Kenapa ulama-ulama yang lainnya kadang sholat jenazah itu habis asar satu. Kalau habis asar pasti yang menyolatkan lebih banyak. Kalau sebelum asar yang menyolatkan kadang masih di masjid, ada yang masih dijaga kurang, ada yang masih berwudu, ada yang masih apa. Tapi kalau setelah asar jamaah itu masih banyak. Nah itu yang diharapkan banyak yang menyolatkan. Berarti kalau banyak yang menyolatkan, banyak yang mendorong. Kemudian alasan yang kedua, kenapa bagus sholat jenazah itu ujar ulama yang menanggapi pendapat ulama dari tadi dan Abdul. Kenapa yang alasan keduanya sholat jenazah itu afdal setelah sholat asar? Yang kedua adalah karena kita tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu kan menghapus dosa ini. Sholat 5 waktu menghapus dosa. Jadi ketika para makmum atau jamaah ini sholat asar, otomatis kan diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Yang mana berarti ketika mereka sholat jenazah dalam keadaan mereka didoakan oleh orang-orang yang ada berdosa, kemungkinan untuk diampuni Allah Ta'ala itu lebih besar. Jadi orang misalnya kita kumpul. Ketika kita sholat asar kan seperti dalam hadis Nabi, sholat itu menghapus dosa. Otomatis orang yang sudah sholat itu dihapus dosa oleh Allah Ta'ala. Ketika ia sembahyangkan jenazah, kan mendoakan supaya diampuni. Nah, doa dari orang yang diampuni dosanya artinya sama dengan doa orang yang ada berdosa. Itu kemungkinan diterima oleh Allah Ta'ala lebih besar daripada doa yang yang belum tentu diampuni atau belum mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Itu alasan kedua. Jadi karena dia sengaja sholat asar dahulu. Kalau kita sholat asar dahulu kan otomatis dapat ada penyebab diri kita diampuni Allah. Makmum ini diampuni. Lalu kita doakan. Doa dari orang yang tidak berdosa itu dikabulkan oleh Allah. Itu alasan kedua. Yang pertama, alasan pertama tadi banyak yang sudah dilakukan. Alasan yang ketiga adalah mayat itu setelah disolatkan sunnah untuk bersegera dikebumikan. Mayat kalau sudah disolatkan sunnah untuk bersegera dikebumikan, jangan ditunda-tunda. Nah, kalau kita kerjakan sholat jenazahnya sebelum sholat asar, otomatis habis sholat jenazah mayatnya diantar pulang di belakang. Nah, ada pulang sembahyang asar, berwirid segalanya ini, wirid segalanya belum ada pada ini. Artinya tertunda. Kalau mayat itu dilaksanakan sholatnya setelah sholat asar, maka habis sholat jenazah biasanya langsung pulang. Jadi ini yang dicari ulama supaya ada jeda antara sholat jenazah sama penguburan tadi itu ada jeda yang tidak terlalu lama, langsung segera. Makanya ujar ulama lain tadi kenapa sholat jenazah itu dilakukan setelah asar, alasannya tidak begini.
banyaknya orang yang menguratkan otomatis karena habis sholat asar. Yang kedua adalah karena orang tersebut baru saja melaksanakan sholat wajib asar, yang mana itu menjadi penyebab menjadi ampun Allah Ta'ala. Kemudian doa dari orang yang diampuni Allah Ta'ala itu dikabulkan Allah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Supaya tidak ada jeda terlalu lama antara sholat dan penguburan. Makanya biasanya dianggap sholat itu apa? Sholat jenazah itu habis sholat asar. Kalau sholat jenazah dilaksanakan sebelum asar, ini orang masih menunggu yang lain, menunggu jamaah sembahyang asar, berwirid dan sebagainya. Itu ada jeda yang lebih lama. Itu yang dihindari. Karena dianjurkan dan segera setelah sholat jenazah untuk dikuburkan. Itu kan memang masuk ritual. Kalau mungkin nanti dikubur di tempat lain. Artinya aku membawa ke jauh itu kan termasuk apa? Termasuk proses itu harus dibawakan, mungkin kan. Tapi kalau ibaratnya kayak kita sembahyang wajib imam itu apa? Kita berwirid segala apanya kan itu lain pula. Lain dalam apa prosesnya perlu dibayar gitu. Kalau yang berkaitan dengan proses dalam masalah ini, misalkan sampai di kuburan yang nantinya ada ini dalam proses. Jadi maksud sini itu untuk memperpendek jeda ya tadi. Untuk memperpendek jeda antara sholat jenazah sama penguburan, maka dilaksanakan sholat jenazah itu setelah sholat asar. Tapi tetap afdalnya pagi ataupun siang, mungkin selain waktu tersebut. Tetap itu lebih afdal, lebih utama. Tapi kalau memang harus dilakukan setelah asar atau sebelum asar, maka ujar ulama tadi ini setelah asar. Ini bisa disampaikan. Maaf kesalahan yang ada dalam bermanfaat untuk kita sebelah taat. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وانفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وزدنا فهما اللهم اهدنا بالعلم وسيدنا بالحكمه واخرجنا بالتقوى وارزقنا بالعافيه يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.